Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada kita untuk belajar pendidikan agama di kelas 12 SMK Teruna Padang Selimpuan. Seterusnya, salawat salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di kemudian hari. Baiklah anak kami sekalian, perjumpaan kita untuk pelajaran yang kedua pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum Islam. Setelah kemarin pertemuan pertama kita belajar istilah-istilah dalam Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak kami sekalian, di minggu kemarin, pertemuan pertama, sebagaimana yang sudah kalian tanyakan kepada Bapak, sekaligus Bapak jawab, di pertanyaan kalian itu, apa gunanya Pak kita belajar istilah-istilah agama atau hukum-hukum dalam agama? Baik, Bapak akan jawab semampu Bapak. Gunanya kita belajar istilah-istilah dalam agama atau hukum-hukum dalam agama agar kita mengetahui amalan-amalan yang kita kerjakan itu baik atau tidak, berterima atau tidak, mendapat ganjaran kebaikan atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bisa berupa pahala. Dengan demikian, kalau kita ketahui syarat rukun misalnya kita sholat, jelas kita sudah paham ganjaran apa yang kita terima. Begitu juga dengan hukum-hukum. Kalau kita ketahui hukum-hukum, setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, jelas kita ketahui amalan yang kita kerjakan itu berterima atau tidak, baik atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian nanti baru kita tenang dalam beramal ibadah. Baik, itu Bapak rasa untuk jawaban pertanyaan kalian di minggu yang lewat, sekaligus dengan pelajaran kita di hari ini. Baik, untuk yang pertama, kita mempelajari hukum-hukum dalam Islam. Hukum-hukum dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama, wajib. Wajib yaitu sesuatu perkara yang harus dikerjakan. Bila dikerjakan, akan mendapat pahala. Ya? Dan apabila ditinggalkan, akan mendapat siksa. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi orang yang mampu. Wajib atau fardu itu bisa dibagi kepada 2 macam. Yang pertama, wajib ain. Yang kedua, wajib kifayah. Baik, dengarkan lagi. Wajib ain yaitu perkara atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap pribadi mukallaf sendiri. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan wajib ain. Kemudian, yang kedua tadi ada wajib kifayah. Atau istilahnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang telah terpenuhi pekerjaan tersebut dan tidak mendatangkan siksa bagi
orang yang lain. Namun, jika tidak ada kaum muslimin dan muslimat yang mengerjakan, semuanya mereka berdosa. Itulah wajib kifayah. Seperti mengerjakan sholat jenazah. Itu untuk wajib. Baik, Bapak teruskan lagi. Yang kedua, sunat. Yang disebut dengan sunat, yaitu suatu perkara atau perintah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan, tidak apa-apa atau tidak berdosa. Seperti mengerjakan sholat rawatib, puasa Senin dan Kamis. Itulah yang disebut dengan sunat. Baik, selanjutnya anak kami sekalian, sunat juga dibagi dua. Yang pertama, namanya sunat muakkad. Sunat muakkad, yaitu amalan yang sunat yang sangat disarankan untuk mengerjakannya. Karena jarang-jarang dilaksanakan. Misalnya seperti sholat tarawih, sholat hari raya, dan lain-lain. Itulah kalau dia yang disebut dengan sunat muakkad. Kemudian yang kedua namanya sunat ghair muakkad. Sunat ghair muakkad yaitu sunat biasa. Sunat yang tidak terlalu dianjurkan untuk dikerjakan kaum muslimin dan muslimat. Misalnya, sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Itulah yang disebut dengan sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Kemudian, hukum yang ketiga, ada yang disebut dengan haram. Baik, haram yaitu suatu perkara atau pekerjaan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa. Dan bila meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Itulah yang disebut dengan haram. Seterusnya, Bapak akan lanjutkan kepada makruh. Makruh yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Misalnya, seperti kita makan bawang, makan jengkol, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan makruh. Kemudian, yang terakhir, agar lebih didengarkan anak kami sekalian, mubah. Mubah atau boleh. Maksudnya mubah, suatu perkara atau pekerjaan yang boleh-boleh saja dikerjakan, tidak ada akibat dari pekerjaannya, baik pahala ataupun dosa. Misalnya, makan atau minum sehari-hari. Itulah pelajaran-pelajaran yang Bapak sampaikan mengenai hukum-hukum dalam Islam. Ada lagi kira-kira yang bertanyakan? Wajib tadi dibagi dua. Wajib ain, wajib kifayah. Seterusnya, sunat juga dibagi dua. Sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Ada lagi kira-kira yang bertanyakan? Baik, Bapak lanjutkan. Haram. Di perkara haram kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak ulangi. Haram yaitu suatu perkara atau pekerjaan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa. Dan bila meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Contoh lain seperti makan daging binatang haram. Seperti minum minuman keras.
Seperti yang lain contohnya berjudi. Itulah yang disebut dengan haram. Baik, seterusnya di hukum yang berikutnya makruh. Di makruh ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, Bapak lanjutkan. Mubah atau boleh. Yang disebut dengan mubah atau boleh itu tadi, perkara atau pekerjaan yang boleh-boleh saja dikerjakan. Tidak ada akibat dari pekerjaan tersebut, baik pahala ataupun dosa. Jadi mubah itu artinya boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Itulah contohnya tadi, makan atau minum. Baik, Bapak rasa itulah pelajaran yang kita kali ini. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada Bapak. Dan kita jumpa lagi nanti untuk tatap muka berikutnya. Kurang janggalnya, Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.